Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subianto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan RPP Manajemen ASN ya, atau Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jadi update terbaru berkaitan dengan pembahasan RPP Manajemen ASN ini sampai di pembahasan mengenai pengembangan talenta dan karir bagi ASN ya, yaitu dilakukan kemarin di tanggal 6 Mei 2024. Dan sampai dengan hari ini di tanggal 7 Mei 2024 belum ada lagi kabar terbaru mengenai proses penyempurnaan mungkin ya berkaitan dengan RPP Manajemen ASN tersebut. Sehingga kita juga masih belum tahu ya kapan RPP Manajemen ASN tersebut akan disahkan atau diterbitkan menjadi peraturan pemerintah yang resmi. Dan kali ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal ini ya. Jadi bagi para honorer atau tenaga non ASN harap menunggu Permenpan RB-nya saja. Jadi berbeda ya antara PP dan Permenpan RB. Kalau PP itu peraturan pemerintah, tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan Menteri Pan RB. Jadi kenapa honorer atau tenaga non ASN menunggu Permenpan RB-nya saja? Karena kabarnya menurut informasi yang disampaikan oleh Menteri Pan RB Bapak Abdullah Azwar Anas terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K, baik P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu, nantinya akan diatur melalui peraturan Menteri Pan RB. Jadi bukan PP ya, tetapi aturan yang lebih rendah lagi yaitu berupa peraturan Menteri Pan RB. Dan semoga karena PP manajemen ASN-nya prosesnya kelihatannya masih panjang dan belum tahu kapan akan diterbitkan, semoga peraturan Menteri Pan RB proses penyusunannya bisa lebih cepat dan tentunya segera ada kejelasan bagi para honorer atau tenaga non ASN yang tentunya sangat berharap agar bisa secepatnya diangkat menjadi ASN P3K. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, berkaitan dengan honorer yang menunggu Permenpan RB saja dibandingkan dengan PP Manajemen ASN. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kabar terbaru PP Manajemen ASN dan untuk honorer menunggu Permenpan RB-nya saja ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya kabar terbaru PP Manajemen ASN, honorer menunggu Permenpan RB saja ya. Kita coba bacakan ya. Sekarang sudah tanggal 6 Mei, padahal sekarang sudah tanggal 7 ya. Tetapi peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum juga diterbitkan. Padahal pemerintah pasang target PP Manajemen ASN bisa terbit akhir April 2024. Sebelumnya diungkapkan bahwa terdapat 24 substansi materi PP Manajemen ASN yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun, Menteri Pan RB Azwar Anas pernah menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time, akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permenpan RB. Menteri Azwar Anas pernah mengatakan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya. Kementerian Pan RB juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Kabar terbaru, Kemenpan RB terus menggenjot progres penyelesaian rancangan PP Manajemen ASN.
Kali ini pembahasan mendalami terkait pengelolaan kinerja ASN dilakukan bersama Panitia Antar Kementerian atau PAK di Jakarta Jumat 3 Mei 2024. Pembahasan RPP Manajemen ASN kali ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja ASN dalam mencapai tujuan pemerintah serta pembangunan, ujar Menteri Azwar Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Padahal di tanggal 6 kemarin sudah ada pembahasan lain ya berkaitan dengan pengembangan talenta dan karir bagi ASN. Tetapi hari ini belum ada update terbaru di website Menpan RB ya. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Aba Subagja menyampaikan rapat kali ini membahas detail mengenai pengelolaan kinerja ASN bersama PAK. Pembahasan ditujukan agar hasil dari pengelolaan pegawai ASN ini dapat digunakan untuk pengembangan pegawai serta untuk menjamin kinerja pegawai dapat sesuai dengan tujuan organisasi. Kali ini rapat bersama PAK membahas pasal demi pasal mengenai pengelolaan kinerja ASN. Berbagai masukan dan catatan dalam pembahasan ini nantinya akan kembali disempurnakan agar pengelolaan kinerja ASN dapat berjalan secara komprehensif dalam implementasinya, kata Aba. Pembahasan mengenai pengelolaan kinerja ASN ini, kata Aba, meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan dengan mengacu pada capaian organisasi. Pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai, serta sebagai dasar pengembangan karir dan pemberian penghargaan. Selain itu, pembahasan juga meliputi terkait pengelolaan kinerja pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu dalam hal ini dimaksudkan dengan pengelolaan kinerja bagi pegawai tugas belajar dan pengelolaan kinerja terkait mobilitas talenta. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan kabar terbaru PP Manajemen ASN dan honorer yang menunggu Permenpan RB saja. Karena ya memang seharusnya gitu ya, mekanisme atau petunjuk teknis pelaksanaan bagaimana pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K dituangkannya dalam Permenpan RB gitu ya. Karena yang mengatur atau kementerian yang mengatur terkait dengan hal itu adalah Kementerian Pan RB. Jadi bukan PP Manajemen ASN. Kalau PP kan sifatnya lebih umum lagi gitu ya. Kastanya juga pada aturan perundang-undangan itu lebih tinggi. Jadi kita tunggu saja ya, semoga Menteri Pan RB segera mengeluarkan Permen Pan RB yang mengatur berkaitan dengan pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K. Sehingga kejelasan terkait dengan bagaimana mekanismenya segera bisa terjawab ya, dan honorer atau tenaga non ASN bisa lega. Walaupun PP Manajemen ASN belum tahu kapan akan diterbitkan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.